Papua ke Pasaraya. Saya di sini sebagai protokol. Semoga bisa membawakan acara. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu. Motor rusak jangan dipukul, nanti bisa menjadi mati. Dia udah rusak juga kan? Karena semua sudah berkumpul, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan MGMP di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Tidak lupa salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Kabupaten Kampar, Pak Musinin MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris dan Bendahara MGMP, dan Bapak Ibu Guru anggota MGMP tingkat SMA se-Kabupaten Kampar. Baiklah, saya bacakan susunan acara hari ini. MGMP Biologi MGMP Biologi se-Kabupaten Kampar pada hari Sabtu 16 September 2023. Ya, urutan acaranya: pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hadila SPD. Yang ketiga, doa yang dibawakan oleh Bapak Hardian Saharhab SPD. Keempat, kata sambutan sekaligus membuka kegiatan MG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta MGMP Biologi yang kami hormati, mari kita mulai acara atau kegiatan kita ini dengan membacakan doa. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Mari kita mulai doa kita dengan membaca Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahim, dengan kasih-Mu ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami agar kami senantiasa dengan rasa kasih membimbing anak didik kami, generasi yang islami, yang berilmu, berakhlakul karimah dan berteknologi. Ya Allah, ya Latif, lembutkanlah hati kami ya Allah, agar kami senantiasa bisa mendidik anak didik kami sehingga mereka memiliki hati yang lembut pula dalam menerima ajaran yang telah kami berikan menurut perintah-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an biologi gambar jam'a marhumah wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Devi Umbara khususnya yang punya ide tentang pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi khususnya pembuatan media pembelajaran melalui video. Kalau ada sebagai pejuang di tingkat bawah, bagus kebijakan dinas pendidikan khususnya. Beberapa saat yang lalu sebenarnya ada juga ide dari Bu Nova, ya, khususnya Bu Nova. Tapi ide itu tidak bisa saya laksanakan karena terutama narasumber. Beliau meminta Bu Nova mana? Di depan Bapak, Pak. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu real pelaksanaan seperti apa sebenarnya? Keinginan dari Mas Menteri itu seperti apa sebenarnya? Jadi itu yang menjadi masih tanda tanya. Yang sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah itu apakah seperti itu atau memang ide dari masing-masing sekolah? Jadi saya diminta mencari langsung yang memang real pelaksana. Sekolah itu melaksanakan itu dan sesuai yang diminta oleh undang-undang. Tapi saya tidak menemukan narasumbernya karena saya tidak mencari. Jadi siapapun kawan-kawan, apapun idenya, usulnya terkait dengan perbaikan mutu guru khususnya kita ini, silakan disampaikan. Kalau memang itu bisa mengurus melaksanakan, kita melaksanakan. Kita akan fasilitasi, kita akan koordinir, kita akan koordinator. Misalnya punya kenalan langsung tentang ini, silakan sampaikan ke kami, biar kami yang menghubungi. Ada ide apa terkait tentang penguatan kepala dari kita sendiri, silakan sampaikan saja. Itu tentu sangat kita hargai dan sangat kita apresiasi, kemudian dapat kita laksanakan, itu jauh lebih baik. Kemudian terkait dengan tuan rumah, ya, masalah tuan rumah ini yang sering menjadi pertimbangan. Ide apa saja kemudian pelaksanaan apa oke, tapi tuan rumah yang untuk melaksanakan siapa? Itu kadang saya sulit mencari. Sebab pertimbangan saya usahakan itu yang sentral, maksudnya yang tengah-tengah. Dari kabupaten-kabupaten bagian manapun itu tidak terlalu jauh. Kemarin Ibu Rika mengusulkan di SMA 2 tahun tempat saya sendiri. Oke, nggak masalah. Tapi itu lebih bukan baru daripada kampanye kita. Makanya Pak Sulaiman sekarang hadir dari wilayah itu mungkin ya. Pak Sulaiman kabar kiri tengah ya. Untuk Pak Sekre ini menjadi Pak Sekre, kalau enggak entah. Bisa saja 4 bulan sekali pun hadir ya.
Silakan Bapak Ibu yang punya ide apapun saya sampaikan ke kami. Kalau itu bisa dilaksanakan, alhamdulillah. Termasuk misalnya ide, oh Pak, ini kayaknya kepengurusannya udah 2 tahun lewat, baiknya kita paripurna aja. Silakan, itu lebih bagus. Saya sangat mendukung. Maksudnya kalau ada yang mau menggantikan saya sebagai bapak kan Pak Andra sebagai ketua maksudnya. Bapak aja sudah dilangsung. Kalau ada itu sebelumnya saya sangat mendukung dan saya akan beri bonus sistem yang mengusulkan itu. Baik, terima kasih kepada tuan rumah. Kemudian tentu kami mohon maaf dari rekan-rekan mungkin ada yang kurang on time, kurang berkenan di hati tuan rumah. Dan oh iya, tidak lupa iuran. Iuran karena bagaimanapun tuan rumah sudah menyediakan makanan dan konsumsi yang lain itu tentu kesepakatan kita kemarin mungkin apa? Itu aja saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Dan bismillahirrahmanirrahim. Acara MGMP 16 September 2023, pembuatan video pelajaran secara biasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu guru, di sini berdirinya saya di sini bukan karena saya yang lebih ahli atau yang saya lebih mumpuni, tidak. Tapi di sini kita proses sama-sama belajar. Kebetulan apa yang saya sampaikan nanti ini adalah salah satunya hasil dari pembelajaran yang saya dapatkan ketika terlibat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi memang ilmu yang didapat ini sebagian secara otodidak, tetapi apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan dapat merubah paradigma kita terkait dengan pendidikan pada zaman sekarang. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa sampai di sekolah kami yang kami cintai ini. Dan pastinya juga ada kenangan-kenangan masa lalu di antara Bapak Ibu juga yang alumni dari sekolah kita ini. Mudah-mudahan nanti kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan Allah lindungi selama dalam perjalanan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan bersama kita bersalawat kepada beliau mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, nantinya kita mendapat syafaat di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru, Ketua MGMP, Bapak Musinin dan Sekretaris Bapak Andra, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa di sini berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat biologi MGMP Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan ini juga proses pembelajaran bagi saya sendiri dan nanti juga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Sebelum kita mulai, seperti biasa dalam kurikulum Merdeka ini ada sesuatu yang harus kita buat kesepakatan baik di dalam pembelajaran kita di kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Jadi kesepakatan kelas ini merupakan keyakinan yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan yang akan merubah karakter anak-anak didik kita nantinya. Di sini saya coba buat apakah nanti kita sepakat bahwa selama kegiatan ini kita sepakat untuk HP disilentkan. Kemudian berpikir terbuka dan positif, karena hal ini penting Bapak Ibu. Ketika mungkin banyak kekurangan nanti pada penyampaian saya, tetapi berpikir positif bahwa itulah usaha maksimal yang bisa saya berikan untuk sama-sama berbagi di sini. Kemudian saling menghargai. Berikutnya kita disiplin, walaupun tadi ada sedikit ngaret ya Pak, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini nanti jadi perbaikan untuk kita bersama. Berikutnya menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir kita mengikuti dengan hati senang. Apakah Bapak Ibu dengan hati senang dan ikhlas berada di ruangan kami yang sederhana ini? Senang, mudah-mudahan senang. Baik Bapak Ibu, apakah kesepakatan kelas ini kita sepakati selama proses kegiatan kita nantinya? Sepakat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalaupun ada tambahan atau perlu direvisi silahkan disampaikan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut.
Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi kita, ini mungkin ada yang harus saya sampaikan. Kenapa ada ide terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini, bahwa tentang kondisi anak murid kita pada saat sekarang. Saya membuka paradigma dari Bapak Ibu guru bahwa kondisi anak-anak murid kita sekarang berbeda dari zaman kita dulu. Ya, kita harus paham itu terlebih dahulu. Yang pertama, murid kita memiliki keunikan masing-masing, berkembang sesuai dengan minat dan bakat anak. Nah, ini mungkin di awal pembelajaran atau di awal semester kemarin, di antara Bapak Ibu sudah ada yang melakukan namanya diagnostik ya. Ya, asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini dia ada dua, ada asesmen kognitif, ada non kognitif. Nah, mungkin untuk di awal pembelajaran kita bisa melakukan yang non kognitifnya dengan mengetahui minat dan bakat anak. Ternyata setelah kita ketahui minat dan bakat anak ini berbeda Bapak Ibu. Selama ini kita mungkin menjadikan anak masih jadi objek kita, pembelajaran kita, di mana kita menyampaikan materi. Kebiasaan Bapak Ibu guru pasti kalau nggak menyampaikan materi itu rasanya belum belajar, masih di antara kita. Saya yakin percaya bahwa banyak Bapak Ibu juga sudah memahami ini dan sudah menerapkan di kelas. Tapi ini sama-sama kita pelajari kembali. Nah, ternyata setelah di asesmen anak ini ada yang punya minat dan kemampuan belajar itu, dia suka mendengar. Mungkin dengan kita menjelaskan dia bisa memahami materinya. Ada anak itu yang secara visual, dengan melihat gambar, dengan melihat video, dia baru bisa memahami pelajarannya. Atau bisa dengan membaca artikel. Yang uniknya itu anak yang kinestetik. Ini anak-anak seperti ini mungkin kita sering bilang kalau lagi jelaskan, kamu masih cerita aja, diam di situ. Tapi ternyata memang dengan keunikan itu, anak itu memang seperti itu cara belajarnya Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa memaksa dia harus duduk diam dan tenang. Nah, inilah solusi-solusi apa yang akan kita lakukan sehingga dia bisa mengikuti proses pembelajaran itu pada umumnya. Jadi bukan harus memaksa dia mendengar kita berceramah. Enggak Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat keadaan anak itu berbeda. Zaman kita dulu, ini kemarin di MGMP di Salo, saya ingat kata Bapak Epis bahwa ada generasi kolonial, milenial, dan zilenial. Sekarang malah yang anak SD dan SMP itu namanya generasi alfa dan beta. Memang berbeda Bapak Ibu. Zaman kita dulu belum ada teknologi berkembang di mana kita belum terbiasa menggunakan gadget. Kita masih menjadikan sumber ilmu itu adalah guru dan buku. Jadi kita memang terbiasa mendengarkan guru, terbiasa membaca buku. Tetapi anak-anak kita sekarang terbiasa dengan teknologi, dengan gadget. Dan bahkan kita agak resah kadang dengan penggunaan gadget mereka yang kadang tidak ingat waktu. Dan ini pun di sekolah kita batasi. Tetapi jika kita melihat sebenarnya kemampuan mereka yang multi talent tadi, kita bisa memanfaatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi itu untuk perkembangan pembelajarannya. Saya sudah cobakan, mungkin di antara Bapak Ibu saya yakin juga sudah menerapkan, bahwa ketika kita minta untuk nanti kita sama-sama belajar menggunakan Canva, tanpa saya pandu mereka lebih jago lagi dalam penggunaan Canva-nya, dalam membuat video-video pembelajaran yang mereka tampilkan. Bahkan mereka lebih kreatif lagi ternyata Bapak Ibu. Nah, itu yang kita sadari bahwa memang kodrat zaman itu sudah berbeda. Dan mereka tidak terbiasa hanya dengan duduk diam mendengarkan. Mereka harus kita berikan aktivitas. Sehingga dengan itu mereka berkembang pola pikirnya. Mereka lebih kreatif, mereka lebih tahu bagaimana mengembangkan, memanfaatkan teknologi tadi. Kemudian sekarang alamnya, anak-anak kita ini tidak sama. Ada anak yang mungkin secara kodratnya dia di lingkungan keluarga yang harmonis. Ada yang anak itu di lingkungan keluarga yang orang tuanya salah satu sudah meninggal atau bahkan ada yang sudah bercerai. Nah, ini nggak bisa sama psikologisnya, nggak bisa sama perlakuannya dengan anak-anak yang memiliki keharmonisan di keluarganya. Belum lagi anak-anak yang tinggal di lingkungan pasar. Nah, ini memang kita harus sesuaikan. Itu tadi perlunya asesmen. Kita tahu bagaimana kondisi real anak-anak kita di lapangan, bagaimana kondisi di keluarga dia. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada zaman sekarang. Jadi kita harus bisa memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara memahami kodrat tadi. Kita nggak bisa menyamaratakan anak itu semuanya sama secara kemampuan, sama secara kodratnya. Kemudian yang berikutnya, perubahan zaman memiliki tantangan berbeda. Perubahan menyebabkan kita harus melakukan transformasi pendidikan. Nah, inilah yang nanti akan kita lakukan dalam proses pembelajaran,
yang pada kurikulum mereka dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkannya. Nanti oh itu ternyata diferensiasi ini. Oh, saya yakin setelah kita pelajari. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga PPG di sini juga sudah dapat materi tentang ini. Nanti kita boleh sharing dan berbagi. Itu untuk kita pahami kondisi murid kita, sehingga latar belakang inilah yang dapat kita harus ada perubahan juga dari gurunya. Kita nggak bisa mengatakan, oh anak sekarang bingung ya belajarnya kok seperti itu. Ternyata kita guru juga harus belajar, karena memang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Kemudian ini paradigma baru pembelajaran di era kurikulum merdeka. Kita lihat dulu paradigma lama, bahwa guru dan buku adalah sumber belajar bagi murid. Ini yang saya sampaikan tadi. Di kita dulu, zaman kita mungkin Bapak Ibu yang lahir katanya di tahun 70-80 itu zaman generasi milenial katanya. Yang anak kita sekarang yang SMA ini adalah zaman zilenial. Nanti belum lagi, lebih lihai lagi anak-anak kita yang di SD dan bahkan di SMP yang nanti mungkin ke tingkat SMA. Nah, jadi ini guru bukan lagi sumber belajar. Jadi guru di sini adalah panutan bagi mereka. Guru itu adalah teladan bagi mereka lagi. Kemudian yang kedua, siswa harus mengerti dan memahami sepenuhnya materi pelajaran. Kita dulu kalau siswanya nggak paham, kok kamu nggak bisa paham, udah capek ibu nerangkan kok kamu nggak paham-paham. Kita selalu mengatakan seperti itu. Aduh rasanya udah luar biasa ibu, kok kamu, makanya jangan cerita aja. Kita sering, saya sendiri mungkin pribadi sering seperti itu. Kemudian ternyata itu paradigma lama. Yang berikutnya, cara belajar murid adalah sama enggak. Ini yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Anak kita punya minat dan bakat yang berbeda. Mereka punya cara belajar yang berbeda satu sama lain. Dan ini yang harus kita perbaiki. Berikutnya adalah paradigma baru di era kurikulum merdeka. Selama ini kita mengatakan kurikulum merdeka administrasinya aja. Yang diajarkan itu juga. Hanya saja penerapannya, kenapa harus ada pelatihan ini, pelatihan itu untuk guru tertentu. Dan ini memang diminta memang guru-guru yang memang mau melakukan perubahan. Dan itu harus melakukan penyimbasan. Minimal dari kami, mungkin kalau kita diinstrukturkan, nah iyalah Bapak tuh enak aja ngomongnya, nggak tahu penerapan di sekolahnya seperti apa. Selama ini seperti itu. Nah, saya dapatkan dari program guru penggerak ini, ternyata saya mengalami sebagai guru. Dan memang perubahan itu harus kita lakukan sendiri. Dan setelah dilakukan, alhamdulillah ketika diterapkan di dalam kelas, ada perubahan paradigma berpikir saya mengenai murid, bagaimana kita mengajar di kelas. Jadi di mana pembelajaran merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Kita membangun pembelajaran di kelas bersama siswa. Bukan kita meminta siswa harus memahami kita, tetapi kita harus memahami siswa kita. Kita bangun pembelajaran yang membuat mereka aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, pembelajaran adalah proses pemenuhan kebutuhan pengalaman belajar. Siswa kita lebih cenderung dia melalui aktivitas belajar itu, hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman belajarnya itu lebih mudah diingat. Kemarin saya sudah coba. Ketika melakukan pembelajaran, saya melihat dari window shopping. Itu mungkin kelas kita kayak pasar rame, kita mungkin sedikit lelah ketika berteriak. Tapi ketika kita jelaskan anak paham apa yang kita maksud, mereka melakukannya dengan sangat luar biasa. Nah saat ulangan, Bu, yang ini apa maksudnya Bu? Itu kegiatan kita waktu kegiatan ini. Oh yang menjelaskan gini-gini ya Bu, oh iya itu. Dia ingat Bu dari pengalaman yang mereka lakukan. Jadi nggak perlu kita menjelaskan babi, bu, bebo, biologi ini lagi. Mereka dari proses mereka belajar secara mandiri, mengeksplor diri dengan itu nanti dengan video pembelajaran. Kemudian kita minta mereka untuk menyampaikan apa yang mereka pahami. Kemudian kita gali lagi dengan proses pembelajaran. Ternyata pengalaman itu justru yang membantu murid kita dalam memahami materi tersebut. Berikut bahwa anak memiliki cara belajarnya sendiri. Itu ya Bu ya. Jadi dasar ini yang kita pakai, bagaimana, kenapa kita harus melakukan perubahan. Ada hal-hal yang harus kita siapkan untuk bisa menyiapkan pembelajaran dengan paradigma baru ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya. Masih banyak cara yang lain mungkin yang bisa Bapak Ibu kembangkan di sini. Nah kebetulan materi ini saya dapatkan dalam program guru penggerak dan saya ingin berbagi di sini dengan Bapak Ibu guru. Kalau nanti ada yang sudah dapatkan materi, boleh kita saling sharing. Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebelum saya buka. Berbeda. Apanya yang berbeda, Bu? Proses pembelajarannya betul sekali, Bu Etin. Kemudian apa lagi, Bu? Kayak model lah.
Model pembelajarannya Ibu ya. Model berarti masih ke proses itu Bu. Masih ke proses. Metodenya masuk ke proses, masih diferensiasi proses. Siswanya masih di proses. Produk masuk Bu. Produk itu hasil dari anak kita. Konten satu lagi. Konten itu adalah materi yang kita sajikan sama anak. Jadi selama ini kita tidak menyajikan konten, kita menyajikan diri kita konten. Materi itu anak dapatkan dari kita. Nah, dengan media pembelajaran yang nanti akan kita coba buat bersama, minimal ini adalah salah satu cara bahwa kita menyajikan konten yang berbeda kepada anak kita. Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran suatu upaya pemenuhan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Jadi ini adalah pemenuhan kebutuhannya. Dia butuh pembelajaran dengan menggunakan video, kita sajikan dengan bentuk video. Kalau dia suka belajar dengan menggunakan konten bacaan, boleh kita buat membaca dari buku. Boleh. Atau kita sediakan artikel-artikel atau wacana kalau anaknya visual. Nah, anak audio ini mungkin bisa dari kita, tetapi dia akan lebih tertarik dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian upaya yang dilakukan itu tanpa menyamaratakan perbedaan potensi dan kompetensi sehingga tujuan pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik perlu memerlukan tindakan yang tepat karena pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau aktivitas yang berbeda pada setiap anak. Nah, ini yang kemarin jadi perdebatan juga kami di grup penggerak. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu misalnya anak auditori, apakah kita beri konten dia auditori, anak kinestetik kita berikan dia konten kinestetik, ternyata tidak. Jadi anak boleh memilih, tapi kita wajib melakukan persiapan. Kebutuhan mereka apa? Mereka cari sendiri. Kalau kebutuhan mereka nyaman dengan video, mereka akan melihat video. Kalau mereka lebih suka dengan visual dengan membaca, mungkin dengan membaca. Anak kinestetik yang unik, mungkin dengan melakukan berbagai aktivitas atau dengan kita membuat gambar-gambar yang menarik, anak kinestetik ini akan terpancing minat belajarnya. Nah, ini yang diharapkan dengan diferensiasi. Kita menyiapkan beberapa konten, bukan hanya satu isian konten saja, bukan hanya berupa PowerPoint saja, bukan hanya berupa video saja, tapi kita bisa menyajikan beberapa konten yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Baru kemudian kita gali bagaimana pemahaman mereka terkait dengan materi tersebut. Nah, apa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Yang pertama itu untuk membantu peserta didik dalam belajar, ya sesuai dengan kebutuhannya tadi. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan ini mungkin diantara kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa memaksa anak murid kita untuk memahami sepenuhnya materi kita. Tetapi setidaknya dia terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi penilaian bagi kita. Jadi ketika dia terlibat, anak itu aktif, nah itu jadi nilai penilaian bagi dia dalam pembelajaran hari itu. Karena pada kurikulum Merdeka ini bukan hasil yang kita ambil, tetapi lebih kepada prosesnya. Jadi dengan pembelajaran yang kita siapkan, dengan konten yang kita siapkan, anak-anak ini dia mau terlibat dalam proses pembelajaran tersebut dan itu sudah mendapatkan nilai. Kadang dia mungkin terkesan asal dalam mempresentasikan hasil pemahamannya, minimal dia sudah mau membacakan. Saya sudah cobakan anak-anak di kelas itu yang dia tukang ribut, kadang tukang tidur, kadang tukang nyeletuk-nyeletuk. Ketika saya kasih kesempatan, coba kamu sampaikan pemahaman kamu, Pak. Ternyata malah dia memiliki public speaking yang bagus, Bapak Ibu. Nah, itu harus kita gali yang demikian itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjalin hubungan harmonis terhadap peserta didik, pendidik dan peserta didik. Jadi dengan adanya komunikasi yang saya sampaikan tadi, anak-anak menjadi lebih dekat dengan kita. Kita menggali mereka bukan secara individu, tapi mungkin ada anak punya kebutuhan khusus yang lebih pemalu. Kita bisa fasilitasi dari situ untuk menyampaikan apa yang dia pahami melalui konten yang sudah kita siapkan tadi. Berikutnya, yaitu untuk membantu peserta didik kita menjadi pembelajar yang mandiri. Itu tadi, dia bisa mengekspor pemahamannya sendiri, pengetahuannya sendiri, yang melalui video pembelajaran yang kita siapkan ataupun konten materi yang kita siapkan. Berikutnya adalah untuk meningkatkan kepuasan peserta didik. Mereka akan merasa puas ketika mereka, walaupun yang disampaikannya sederhana, tapi kita hargai. Ketika dia menyampaikan hasil pemahaman dia berdasarkan hasil pembelajaran mandirinya, diberikan tepuk tangan oleh temannya, dan dia merasa bangga. Besok dia mau tampil lagi tuh Bapak Ibu. Saya sudah cobakan. Anak yang kondisinya guru kadang mengeluh, si itu celetuk-celetuk aja kerjanya.
di kelas itu asik minta permisi aja. Nah ketika saya kasih kesempatan sekali dia untuk menyampaikan idenya, saya puji, ternyata kamu bagus ya ini. Besoknya dia selalu ingin tampil, dan itu saya sudah cobakan. Mungkin Bapak Ibu Guru juga memiliki pengalaman sama dengan yang saya lakukan. Sejatinya minat murid merupakan motivasi terbesar bagi murid untuk dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau dia sudah memiliki minat terhadap pembelajaran tersebut, otomatis mereka punya motivasi ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia udah nggak minat, kadang memang tergantung guru. Kadang kayak matematika sulit, anaknya jadi tidak berminat dalam belajar. Tetapi kalau kita menyiapkan konten-konten belajar yang menarik bagi mereka, proses pembelajaran yang menarik bagi mereka, kemudian kita minta untuk kreativitasnya dalam membuat produk, itu anak-anak akan memiliki minat dan motivasi yang luar biasa. Kita di kelas nggak capek lagi, mungkin capeknya ini di awal. Kita mau melakukan persiapan pembelajaran, mempersiapkan materi ajar kita, apa sih besok yang akan kita lakukan sama anak kita. Berikutnya profil belajar murid, itu tadi berdasarkan kodratnya. Kita merancang pembelajaran yang menunjang segala keunikan murid kita, karena sejatinya murid memiliki lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan yang majemuk. Anak kita nggak sama. Anak tadi secara kodrat alam, kodrat zaman dia berbeda. Secara minat belajar dia berbeda. Ada yang visual, auditori, kinestetik. Dan kita menghukum mereka kalau kita masih memberikan hal yang sama pada setiap murid. Sementara mereka dibutuhkan perlakuan yang berbeda. Dalam artian bukan kita, oh ini beda kelakuannya. Mungkin dengan proses pembelajaran yang seperti saya gambarkan tadi, itu anak-anak yang tadinya memiliki minat belajar yang kurang, dia akan punya motivasi ketika dia merasa dihargai. Tadi kita di awal bikin kesepakatan kelas untuk saling menghargai. Nah ini memang keyakinan kelas ini saya terapkan pada anak-anak. Kamu, kira-kira sikap kamu bisa menghargai teman kamu? Tidak Bu. Apa yang harus kamu lakukan? Saya nggak boleh mengejek teman Bu. Mereka lakukan. Jadi nggak perlu marah-marah lagi Bapak Ibu. Kalau selama ini kalau kita ceramah udah capek jelasin, anaknya ribut, kita emosi tensinya naik 190. Ternyata nggak perlu kayak gitu sekarang di kurikulum Merdeka ini. Kalau kita betul-betul bisa menerapkan proses pembelajaran yang diminta ini atau disesuaikan. Materi kita hari ini yang nanti akan kita buat bersama, apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah nama berdiferensiasinya seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Eti juga adalah berdiferensi konten. Konten ini isi materi atau bagaimana kita menyajikan materi itu terhadap anak. Jadi materi yang disajikan kepada murid dapat memancing kesiapan belajar murid dari segi visual. Jadi anak visual dia akan mencari, kita siapkan materinya, mereka akan mencari kebutuhannya. Oh saya butuh ini materi cara begini. Kalau anak yang auditori, tadi dengan tayang video mungkin dengan mendengar, dia akan, karena kita kalau bikin rekaman itu kan suara kita agak kita halus-haluskan sedikit ya Bu. Jadi mereka Bu merdu suara Ibu ternyata ya Bu. Walaupun mereka usil seperti itu, tapi mereka ingin mendengarkannya sampai habis. Nah itu yang saya coba kemarin terapkan. Kemudian secara kinestetik atau bahkan kombinasi dari ketiganya. Kinestetik mungkin anak-anak kita cenderung kegiatan praktikum. Tapi kan nggak semua kegiatan harus melulu kita praktikum. Mungkin bisa dengan praktikum dengan praktek diskusi. Kemarin saya juga sudah buat mereka menyiapkan presentasi kelompok. Secara sederhana aja Bapak Ibu, berdasarkan video yang saya tayangkan, coba kamu ambil informasi apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman kamu lagi. Buat semenarik mungkin. Kadang karena anak-anak itu memang tidak kita suruh siapkan, saya kasih dia kertas origami. Silakan kalau kertas origami ini gunakan apa yang bisa kamu buat untuk menampilkan hasil presentasi yang menarik. Dan mereka antusias. Bahkan mereka menyampaikan 3 jam pelajaran Bu, kurang waktunya. Itu sudah saya cobakan. Maka saya memberikan diri berada di depan Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini diantaranya sudah ada yang menerapkan pembelajaran tersebut. Nanti boleh kita saling berbagi. Kemudian ini berdiferensi proses. Inilah proses tadi, ada model pembelajaran, kita lebih kepada siswanya, bagaimana kita mengaktifkan siswanya, bagaimana kita dengan model-model pembelajaran itu siswa itu terlibat. Ini proses yang mereka alami. Pengalaman belajar inilah yang dikatakan dengan diferensi proses. Dan kita sudah terapkan ini. Setiap proses pembelajaran pasti kita terapkan. Dulu ada namanya model jigsaw, PBL, PJBL, kemudian ada discover learning. Itu kan model pembelajarannya. Nah itulah dikatakan dengan diferensi proses tadi. Proses yang kita buat bagaimana membelajarkan anak-anak didik kita. Kemudian yang terakhir diferensi produk. Dalam yang seperti tadi, hasil presentasi mereka itu secara
sederhana kita sampaikan sesuai dengan minat dan bakat mereka, silahkan kamu nyajikan seperti apa. Ini adalah produk. Mereka bebas menyampaikan, membuat apa yang mereka anggap menarik bagi mereka, atau kreativitas mereka kita pancing dengan hasil akhir proses pembelajaran tersebut. Mungkin selama ini kita suruh anak bikin portofolio, itu salah satu dari diferensi produk. Kemudian apa lagi, hasil laporan praktikum. Kalau selama ini kita buat minta mereka dalam bentuk makalah, mungkin kamu boleh bentuk makalah, kamu boleh bentuk video, boleh bentuk PPT, boleh bentuk poster. Nah, ini dikatakan dengan diferensi produk. Jadi hasilnya itu mereka yang tentukan, nggak kita. Guru nggak mesti, oh nanti hasilnya adalah makalah, oh hasilnya nanti adalah PPT, enggak. Silahkan kamu bebas kamu milih. Yang jelas hasilnya ada, itu yang dikumpulkan. Itu dikatakan dengan diferensi produk. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan barangkali? Boleh Pak Andra. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah tipe pembelajaran anak yang visual, auditory, kemudian kinestetik itu bersifat permanen atau bisa berubah, Bu? Kemudian pertanyaan dari saya sendiri, perlukah sekolah mengelola peserta didik itu untuk memisahkan tipe 1, 2, 3 tadi, sehingga kita mudah untuk berhadapan dengan mereka, kemudian mudah juga untuk membuat laporan seperti RPP-nya, Bu. Mungkin itu aja yang dapat kami tanyakan. Mohon maaf segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andra. Oh, saya jawab dulu boleh Bu? Nanti lupa Bu pertanyaannya Bu. Soalnya nggak dicatat. Oke, tadi saya di awal sudah sampaikan juga Pak Andra bahwa kita melakukan asesmen diagnostik terhadap anak-anak kita. Atau sebelumnya pernah kita juga melakukan psikotes Bapak Ibu. Cuma psikotes itu cuma melihat anak ini IPA atau IPS. Sebenarnya dalam psikotes yang dilakukan terhadap anak didik kita itu juga mengenali minat belajarnya tadi. Apakah dia auditori, kinestetik, atau visual. Kebetulan kemarin saya pernah diundang dalam parenting di GO, juga mereka melakukan pemetaan terhadap kebutuhan siswa ini, minat belajar siswa ini. Dan itu memang anak-anak kita memiliki ciri khasnya masing-masing. Itu tadi, anak kita unik. Bahwa memang kayak kita sendiri lah, Bapak Ibu sendiri, ada yang suka belajar sambil dengerin musik. Ada yang belajar sukanya tenang, nggak boleh ada kebisingan. Nah ini tadi yang dikelompokkan menjadi kinestetik. Ada yang mungkin melakukan suka dalam belajar itu memutar-mutar pena, atau dia melakukan gerakan-gerakan kecil. Ini adalah orang kinestetik. Atau dia belajar itu dia berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita sendiri punya keunikan tersebut. Dan apakah ini akan berubah? Secara kodratnya anak kita ini memiliki keunikan. Mungkin di SD dia memiliki kemampuan kinestetik. Anak-anak SD itu rata-rata kinestetiknya tinggi Bapak Ibu, apalagi yang TK. Nah ini cenderungnya anak-anak itu guru TK luar biasa saya bilang. Kemarin jadi guru penggerak juga, guru TK ini luar biasa dalam menghadapi anak-anak yang kinestetik, yang nggak bisa kemudian lagi belajar, Bu, ke kamar mandi, Bu, loncat sana loncat sini. Nah ternyata itu bagaimana penanganannya memang khas seperti apa. Tapi kalau kita di tingkat SMA, kalau ada anak kita yang kinestetik mungkin cenderung agak lebih tenang dibandingkan anak SD atau anak TK. Nah apakah perlakuannya tadi, ini nyambung ya Pak ya? Apakah perlakuan tadi harus berbeda? Anak kinestetik, kita susun RPP-nya kinestetik. Anak yang auditori, kita susun RPP-nya auditori. Tidak Bapak Ibu. Jawabannya tidak. Kenapa? Kita cukup bikin satu RPP. Ya, nanti saya tunjukkan RPP-nya seperti apa. Kita cukup membuat satu RPP, di mana dalam RPP itu kita menyiapkan konten-konten belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak yang kinestetik, itu dia nanti mungkin dari proses pembelajaran itu, bagaimana kita merancang dia melakukan aktivitas, di situ dia melakukan proses pembelajarannya. Nah anak auditori mungkin dengan kita menyiapkan video pembelajaran tadi, konten belajar yang kita siapkan berupa video tadi, dia akan memahami materinya dari mendengarkan video tadi. Kemudian bagaimana dengan anak yang visual? Nah video yang saya sajikan ini kebetulan kan hanya berupa tulisan, paling ada beberapa nanti berupa gambar lah, cuman nggak terlalu banyak. Karena memang visual selain dia bisa mendengarkan juga dia bisa membaca materi itu. Nah anak auditori dia juga sambil mendengar, sambil menjamkan mata, dia mendengarkan apa yang disampaikan melalui video pembelajaran itu. Jadi kita cukup satu RPP saja, tetapi di dalam proses pembelajaran tersebut, dalam kesiapan belajarnya kita sudah menyiapkan
konten-konten yang sesuai dengan minat dan bakat anak tadi, sesuai dengan kemampuan dia tadi, apakah dia visual, apakah dia kinestetik ataupun auditori. Gitu. Nah, kembali kita pahami ke konsep awal bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi ini bukan memilah-milah anak berdasarkan kemampuannya atau minatnya, tetapi bagaimana guru bisa memfasilitasi pembelajaran anak sehingga anak bisa mengakses kebutuhan belajarnya apa. Kalau anak auditori, seandainya itu tadi dengan kita membuat video pembelajaran, sebenarnya saya sampaikan juga tadi juga bahwa untuk tingkat SMA sebenarnya kita nggak seperti guru SD dan guru TK, tetapi pasti anak yang memang menonjol pada bagian minat tertentu. Nah, dengan adanya video pembelajaran yang nanti akan coba kita susun, inilah ide yang ingin saya sampaikan sama Bapak Ibu guru. Kita membantu anak untuk memfasilitasi mereka memahami belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi bukan kita memilahkan anak auditori, kinestetik, dan visual. Jadi kita mempersiapkan nih, anak ini dia anak visual. Nah, itu sudah ada dalam video pembelajaran kita berupa tulisan tadi, atau kita siapkan artikel atau bacaan. Nah, kalau dia auditori, untuk bisa memahami tersebut kita nggak perlu capek, kan sekarang sudah center, nggak guru lagi. Walaupun sebenarnya anak auditori itu senang mendengar gurunya menjelaskan, tetapi minimal dengan kita buat video pembelajaran yang di dalamnya juga terdapat suara kita. Anak, oh ini suara ibu, dia berminat untuk mendengarkan sambil dia mendengarkan suara kita, dia juga dapat materinya dengan mendengarkan video tadi. Nah, untuk anak kinestetik mungkin ya tidak semua mata pelajaran bisa dibuatkan praktikum, tapi melalui diferensiasi proses tadi kita memancing anak-anak kinestetik ini untuk melakukan aktivitas. Apa sih aktivitasnya? Sederhana aja, tadi mereka disuruh membuat kreativitas. Mungkin mereka tidak tertarik membuat isi konten materi. Saya suruh, kamu kerjanya apa? Minatnya apa? Oh, saya suka bikin burung, bikin gini, gambar. Nanti bantu tempel di temannya apa. Kemudian mungkin tadi window shopping tadi salah satunya. Dia suruh berjalan, dia kan nggak bisa diam itu. Itu udah kinestetik, Bu. Sudah melakukan pembelajaran mereka. Oh, pergi ke sini. Kawannya menerangkan bla 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 bla. Kemudian dia pikir lagi itu, apa sih penjelasan teman di sini? Catat apa informasi yang kamu dapat. Terus dia ingat, mungkin di situ dia sambil bergurau dengan temannya. Ini apa nih kayak gini. Dia ingat. Jadi dari proses pembelajaran, pengalaman belajar itulah yang anak kinestetik dia belajar. Bukan harus kita anak kinestetik baru belajar ketika dia praktikum. Enggak, Bu. Proses tadi yang kita ciptakan bagaimana mereka melakukan aktivitas. Kan dia bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin kita bisa minta anak-anak yang kinestetik ini melakukan presentasi. Dengan presentasi itu dia menyampaikan, kan dia sudah bergerak melakukan aktivitas. Nah, inilah kebutuhan belajar dia. Kayak saya sampaikan tadi, anaknya suka nyeloteh, nggak mau diam, suka permisi. Saya suruh dia tampil ke depan. Mungkin dia mengambil dari punya temannya, nggak apa-apa. Kan itu hasil kerja kelompoknya, dia sampaikan ke depan. Ada temannya yang menyampaikan pertanyaan gini, walaupun sekadar dia seperti tidak serius, tapi kita mengajarkan dia proses bagaimana menyampaikan ide di depan kelasnya. Nah, ini bisa disampaikan dengan proses pembelajaran kinestetik tadi, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita, auditori, kinestetik, ini tidak. Jadi kita menyiapkan kebutuhan belajar yang sesuai dengan semua kebutuhan siswa kita. Kalau dia butuh anak ini kinestetik, berarti kita di prosesnya yang kita perbaiki. Apa sih proses yang kita buat untuk menggerakkan atau untuk membelajarkan anak yang kinestetik ini? Kalau yang auditori, rata-rata memang dengan video itu semua anak sudah belajar. Tetapi bagaimana pengalaman belajar tadi yang membuat mereka mengingat apa yang sudah mereka pelajari, gitu. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you.